Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dian Eka Sari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari kelas EKI 2C dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dan dosen pengampu Bapak Imsar MSI. Yang saya hormati Bapak Imsar MSI selaku dosen pembimbing atau pengampu dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam ini. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas. Langsung saja, definisi dan jenis-jenis elastisitas. Elastisitas dapat didefinisikan sebagai sebuah perbandingan perubahan proporsional dalam satu variabel terhadap variabel yang lain. Dengan kata lain, elastisitas dapat mengukur seberapa besar sensitif dan responsifnya konsumen terhadap perubahan harga tersebut. Atau dapat juga didefinisikan sebagai sebuah ukuran dalam suatu perubahan variabel terhadap variabel yang lain atau persentase perubahan dalam suatu variabel yang menyebabkan reaksi dalam 1% perubahan lainnya. Kemudian jenis-jenis elastisitas. Elastisitas terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, elastis, ditandai dengan ED lebih besar dari 1. Permintaan dikatakan elastis apabila perubahan harga dapat menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Itulah yang dinamakan dengan permintaan elastis. Yang kedua, inelastis, ditandai dengan ED lebih kecil daripada 1. Suatu permintaan dikatakan inelastis apabila perubahan permintaan lebih kecil daripada perubahan harga. Itulah yang dinamakan dengan permintaan inelastis. Yang ketiga, elastis uniter, ditandai dengan ED sama dengan 1. Apabila harga turun 10% dan permintaan naik 10%, maka itu dinamakan dengan permintaan elastis uniter. Yang keempat, inelastis sempurna. Permintaan dikatakan inelastis sempurna, yakni apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan barang yang diminta. Itulah yang dinamakan dengan inelastis sempurna. Dan ditandai dengan ED sama dengan 0. Dan yang kelima, elastis sempurna, ditandai dengan ED sama dengan tidak terhingga. Pada tingkat harga yang sama, tetapi jumlah permintaan barang yang berbeda-beda, itulah yang dinamakan dengan elastis sempurna. Baik, selanjutnya adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengembangan suatu pengukuran kuantitatif yang dilakukan untuk menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Dalam teori permintaan, besarnya perubahan permintaan karena adanya jumlah harga yang tidak diketahui seberapa besar efeknya. Yang diketahui hanyalah jumlah permintaan yang diminta atau perubahan permintaan yang diminta atau ceteris paribus. Para ekonom dalam menghitung elastisitas harga permintaan, yakni dengan menggunakan perubahan persentase per jumlah permintaan dibagi perubahan persentase harga. Artinya, perubahan persentase jumlah permintaan per perubahan persentase jumlah harga. Kemudian, itulah rumus yang digunakan untuk menghitung elastisitas harga permintaan. Kemudian, elastisitas harga permintaan ini dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, elastisitas harga. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Dan yang ketiga, elastisitas harga silang. Yang pertama, elastisitas harga atau price elasticity of demand. Rumusnya, koefisien permintaan sama dengan perubahan dalam Q per perubahan dalam P, atau lebih singkatnya ED sama dengan delta Q per delta P, di mana Q di sini sebagai kuantitas atau jumlah dan P di sini sebagai price yang sama artinya dengan harga. Nah, itulah rumus yang digunakan jika kita hendak menghitung elastisitas harga. Kemudian yang kedua, elastisitas
pendapatan atau income elasticity of demand. Rumus yang digunakan ialah EI sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan per persentase perubahan pendapatan. Atau lebih singkatnya, EI sama dengan delta Q per delta I dikali I per Q. Di mana di sini E sebagai elastisitas, I sebagai income yang artinya pendapatan, dan Q sebagai kuantitas atau jumlah. Nah, itulah rumus yang digunakan jika hendak menghitung elastisitas pendapatan. Kemudian yang ketiga, elastisitas harga silang atau cross price elasticity of demand. Rumus yang digunakan ialah EXY sama dengan perubahan persentase jumlah permintaan barang X per persentase perubahan harga barang Y. Atau lebih singkatnya, EXY sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX, di mana di sini QX itu berarti jumlah barang X dan PY itu berarti harga barang Y. Nah, itulah rumus yang digunakan jika kita hendak menghitung jumlah elastisitas harga silang tersebut. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas harga antara lain, yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Kemudian, faktor yang kedua, banyaknya jumlah pemakai. Nah, semakin banyak jumlah pemakai, maka permintaan akan suatu barang tersebut pun akan semakin inelastis. Kemudian, faktor yang ketiga, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Nah, semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli sesuatu barang, semakin elastis pula permintaan terhadap barang tersebut. Kemudian faktor yang terakhir, yang keempat, yakni jangka waktu analisis. Nah, semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, maka semakin elastis sifat permintaan sesuatu barang tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat mengetahui nilai ED. Jadi, nilai ED ini mempunyai beberapa manfaat. Antara lain, yang pertama, kebijakan impor. Kebijakan impor merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, seandainya suatu negara mengimpor barang kepada negara kita, tetapi tidak diketahui tingkat elastisnya, maka kebijakan yang akan dilakukan adalah meneruskan impor tersebut atau memberhentikannya. Dan ini merupakan wewenang dari pemerintah. Kemudian, manfaat yang kedua ialah perpajakan. Jika suatu produk permintaan bersifat elastis, maka pemerintah tidak akan meningkatkan pemungutan pajak terhadap produk barang tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila produk tersebut bersifat inelastis, maka pemerintah akan meningkatkan pemungutan pajak terhadap barang tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga ialah kebijakan strategi penetapan harga atas barang. Produsen dalam meningkatkan penjualan dan penerimaannya akan berusaha seoptimal mungkin dan berusaha sekeras mungkin untuk mencapai keuntungannya tersebut. Baik, selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Kemudian, penawaran suatu barang dikatakan elastis apabila jumlah barang yang ditawarkan berubah banyak jika harganya berubah. Dan penawaran dikatakan inelastis apabila jumlah barang yang ditawarkan berubah hanya sedikit saja jika harganya berubah. Kemudian, koefisien elastisitas penawaran, yaitu ES persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga, atau dapat diubah menjadi ES sama dengan QB dikurang QA per QA per PB dikurang PA per PA. Nah, itu adalah rumus yang digunakan jika kita menghitung koefisien elastisitas penawaran. Kemudian, jenis-jenis elastisitas. Jenis-jenis elastisitas penawaran hampir sama dengan jenis-jenis elastisitas permintaan, sama-sama mempunyai 5 jenis. Dan jenis-jenis elastisitas penawaran tersebut ialah yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Yang kedua, penawaran tidak elastis atau elastisitas lebih kecil dari 1. Yang ketiga, penawaran uniter elastis atau elastis sama dengan 1. Dan
Dan yang keempat, penawaran elastis atau elastis lebih besar dari satu. Dan yang terakhir, yang kelima, penawaran elastis sempurna atau elastis tidak terhingga. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari elastisitas penawaran. Kemudian, faktor-faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama, kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Yang kedua, jangka waktu analisis. Yang ketiga, stok persediaan. Yang keempat, kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Nah, dengan penjelasan faktor-faktor penentu elastis penawaran tadi, maka berakhirlah penjelasan saya mengenai materi tentang elastisitas. Semoga apa-apa yang telah saya sampaikan dan jelaskan tadi dapat bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata di dalam penyampaian dan penjelasan materi tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.